Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihidz dhalam. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita melanjutkan BBQ, bimbingan belajar membaca Al-Quran. Dari nol, kita sudah memasuki halaman ke-9, metode Utsmani, juz pemula. Di halaman 9 ini, kita dikenalkan dengan satu huruf, yaitu H atau H. Jadi nama huruf ini, namanya ada dua. Yang pertama, H. Yang kedua, H. Seperti itu cara penyebutannya. Kemudian untuk makhrajnya. Makhrajnya huruf H, itu tempat keluarnya dari tengah tenggorokan. Yang sama dengan makhraj huruf H ini adalah huruf Ain. Adapun rinciannya, kalau H ini adalah tengah tenggorokan bagian atas. Di tengah tenggorokan yang atas. Ini makhrajnya H. Kalau tengah tenggorokan yang bawah itu makhrajnya Ain. Kemudian ketika mau diucapkan, kita perhatikan sifatnya. Untuk sifatnya H ini, sama seperti huruf yang lain, dia memiliki sifat kuat dan juga sifat lemah. Untuk huruf H ini, sifat kuatnya cuma satu, yaitu ismat. Ismat itu artinya berat diucapkan. Menurut pelafatan orang Arab, H ini termasuk huruf yang berat diucapkan karena makhrajnya tidak keluar dari bagian bibir. Kemudian sifat dhaif atau sifat lemahnya H ini, satu adalah istifal. Lidah turun. Ketika H kita ucapkan, lidah kita pasti turun, tidak ke atas. Kemudian sifat lemah keduanya adalah infitah. Infitah itu lidah renggang. Ketika kita ucapkan H ini, lidah kita renggang. Artinya tidak nempel di bagian atas, juga tidak nempel di bagian bawah. Kemudian sifat lemah yang ketiga, H ini adalah hamz. Hamz ini adalah nafas dilepas atau terlepasnya nafas. Ketika H kita ucapkan, ketika berharokat, maka biarkan nafas mengalir dari mulut kita. Kemudian yang terakhir, sifat lemahnya huruf H ini adalah rokhawah atau suara dilepas atau terlepasnya suara. Ketika H kita ucapkan, maka tidak perlu membentak, tidak perlu tegas. Jadi mengalir suaranya. Kita praktekkan. H. Sekarang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 dibaca H. 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 Ya. H. Ta. H. Ba. H. H. A. H. Ba. Ha, ta, ha, fa, ha, ta, ha, ba, ba, ha, ta, ha, fa, ha. Halaman 10 dibaca ha, ya, 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 ha, 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 ya. Ya, ya, fa, ta, ta, ha, ba, ya, ya, ta, ha, ha,
ya, fa, ha, ta, ta, ha, fa. Di halaman ke-11 ini, kita dikenalkan dengan huruf kho atau kho. Jadi namanya ada dua penyebutannya. Boleh disebut kho, boleh disebut kho. Kemudian untuk makhrajnya huruf kho ini adalah puncak tenggorokan. Yang sama dengan kho ini ada satu huruf, yaitu huruf ghain. Adapun perinciannya, kalau huruf kho ini adalah puncak tenggorokan bagian atas. Kemudian bawahnya itu makhrajnya ghain. Sekarang kita bedah sifatnya. Huruf kho ini yang pertama sama, memiliki sifat kuat dan sifat lemah. Adapun sifat kuatnya huruf kho ini, yang pertama ya ismat, yaitu berat diucapkan. Kemudian sifat kuat yang kedua isti'la, yaitu lidah naik. Ada lidah naik, ketika mengucapkan lidah kita naik ke atas. Itu maksudnya isti'la. Dan nanti istilah ini yang menyebabkan sifat aridah, sifat baru namanya tafkhim, alias tebal. Suara kita itu tebal. Bunyinya itu tebal. Nah itu isti'la, sifat asli. Dari sifat istilah asli ini nanti menimbulkan sifat tafkhim. Sifat aridah, sifat baru namanya tafkhim. Tafkhim itu tebal. Jadi ketika kho kita ucapkan, itu bunyinya tebal. Kemudian sifat lemahnya huruf kho ini adalah satu, infitah. Lidah renggang. Jadi lidahnya nggak terkatup. Walaupun naik, tapi lidah nggak terkatup. Kemudian sifat lemah berikutnya, hamz. Nafas dilepas. Itu terlepasnya nafas. Ketika kho kita ucapkan, biarkan nafas mengalir dari mulut kita. Kemudian sifat lemah berikutnya huruf kho adalah rokhawah. Suara dilepas atau terlepasnya suara. Ketika kho kita ucapkan, maka tidak perlu membentak. Biarkan suaranya itu lepas atau mengalir. Kita praktekkan. Kho. Kita baca. Halaman 11 dibaca. Kho. Kho, kho. Kho, kho. Kho, kho. Kho, ba. Kho, ta. Kho, fa. Ha, kho. Ya, kho. Ba, kho. Kho, fa. Kho, ya. Kho, ha. A, kho. Ba, kho. Ta, kho. Halaman 12 dibaca. Ha, kho. Kho, kho, ya. Kho, ya, ya. Ha, fa. Kho, ha. Fa, ya, ya. Ta, ha. Kho, ba. Ya, kho. Ta, ha. Fa, ha. Demikian, semoga bermanfaat. Tutup ngaji kita ini dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.